Halo guys, masih kangen dengan dongeng kisah saya? Saya akan menceritakan tentang mencium aura kematian ya. Itu awalnya saya tidak paham, tidak mengerti ya. Setiap melihat seseorang yang kulihat itu, baik teman dekat ataupun orang lain, nah suka mencium aura yang bikin saya merinding gitu ya. Itu semua saya alami, dan tapi karena terlalu banyak ya jadi saya cukup nyebutin 3 kejadian aja ya. Begini ya ceritanya ya. Saya misalkan ini yang pertama ya. Dulu waktu usia saya 30 tahun, saya kan jualan nasi ya, nasi rames. Nah, di rumah saya, di depan, di warung kan di sebelah rumah saya itu kan, di situ saya jual masakan. Banyak di pembeli dari kalangan anak-anak kosan juga, soalnya di rumah saya banyak anak-anak kosan juga pendatang gitu ya. Tapi selain yang beli anak-anak kosan juga ada juga sepupu yang beli ke saya gitu. Nah, saya kan sibuk melayani pesanan ini order makanan ya dari semua anak-anak kosan. Nah, terus kebetulan ada sepupu saya juga pesan, dia juga sering pesan ke saya ya menu kesukaannya dia gitu. Nah, suatu hari saya menerima order juga dari sepupu saya itu. Terus yang biasa dia itu pesan nasi ya, biasanya ceria dia itu sih kalau pesan nasi. Tapi pas saya ya secara tiba-tiba saya menangkap sesuatu yang nggak enak gitu ya pas melihat dia gitu ya, tapi saya nggak diucapin gitu ya. Itu sangat saya melihat dia agak beda gitu ya, kelihatan banyak agak pokoknya nggak ceria lah gitu ya kelihatannya gitu. Dia itu sepupu saya juga, dia seorang duda, udah 2 kali ditinggal sama istrinya yang nggak benar gitu ya. Dia tinggal sama anak gadisnya yang masih usia SD itu. Terus dia ke saya pesen nasi sama telur dadar 2 porsi, minta dianterin. Biasanya kan dibungkus gitu, tapi dia mintanya dianterin langsung ke rumahnya dia gitu. Ya saya anterin aja pesanan dia gitu. Tapi pas waktu masuk pas mau nganterin makanan buat dia waktu itu ya, kok saya merasakan aura nggak enak di dalam ruangan dia, maksudnya di rumah dia itu ya. Saya seperti waktu mengantarkan nasi itu seperti masuk ke area makan aja gitu. Kok sunyi, begitu sunyi, dingin gitu ya. Saya lihat orangnya juga biasa, cuma saya memasuki ruangan ke rumah dia itu kok merasa sunyi gitu, hening, dan agak menyeramkan juga ya, bikin saya nggak enak, pokoknya nggak nyaman lah gitu ya. Saya pengen cepat-cepat pulang gitu, soalnya saya kan sadar juga saya bawa makanan pesan dia ke rumah dia, bukan datang ke pemakaman gitu gitu. Cuma waktu itu saya merasakan sesuatu yang nggak enak gitu ya, pas mau dia menerima pesanan saya. Aduh, ini kok auranya beda, masa kok seperti saya memasuki area pemakaman gitu ya, begitu hening, sunyi, dan merinding gitu ya. Dan disitu saya pengen cepat-cepat pulang deh, langsung aja pesanan buat dia itu ya, berikan ke dia, saya langsung pulang aja. Saya nggak ngomong ke dia bahwa apa yang saya rasakan ya waktu itu. Nah, setelah itu dalam hitungan adalah udah 1 minggu dia tumben nggak pesan lagi ke saya, kenapa ya gitu.
setelah sejak itu ya saya biasanya dia itu pesan ke saya, tapi setelah 1 minggu saya nggak ketemu dia gitu. Nggak pesen dia itu ke saya, mau ada apa. Tahu-tahu menggemparkan semua tetangga, dia itu udah meninggal dan ditemukannya udah 3 hari yang lalu. Ya Allah ya Robbi, dia meninggal dalam keadaan duduk. Ya Allah. Iya, jadi diketahuinya dia meninggal dalam keadaan lagi duduk gitu ya. Dan menurut sumber katanya udah 3 hari yang lalu meninggalnya gitu. Pantasan itu mantan istrinya menjerit-jerit gitu, ya ada apa gitu. Ternyata itu si M yang pernah pesan nasi ke saya. Ya Allah ya Robbi. Padahal sebelumnya saya tuh melihat dia mendatangi rumahnya seperti kuburan gitu, mendatangi ke tempat kuburan aja gitu. Nah di situ nggak nyangka dia meninggal dalam keadaan duduk. Ya di rumahnya meninggal, dia lagi duduk. Nah di situ ya Allah ya Robbi. Nah itu kejadian pertama ya yang saya alami. Terus kedua, saya kan masih jualan nasi. Nah saya kan bicara dengan Pak Sule ya. Pak Sule itu kos di daerah saya juga, di kos di sepupu saya juga, soalnya saya kan tinggal di lingkungan yang banyak kosan. Nah Pak Sule itu kos sama putrinya yang udah gadis ya, udah remaja. Nah, kos di situ, udah dia seorang duda, ditemenin sama putrinya sama tawayang, kos di situ. Pak Sule itu jarang pesan nasi ke saya, cuma dia belinya yang lain lah gitu, beli rokok gitu ya. Nah karena dia kan orang Cina gitu, bukan orang gitu. Mungkin masakan saya kan masakan khas Sunda, mungkin gak cocok dengan dia kali ya, makanya dia nggak beli nasi, jarang beli nasi, cuma dia beli rokok doang tuh, ngajak ngobrol gitu saat saya lagi melayani, lagi yang nggak ada yang beli, nggak ada yang beli gitu, lagi nyantai ngajak ngobrol dengan saya gitu, seperti biasa lah. Suatu hari pas besoknya saya mengantarin makanan buat anak-anak kosan yang lain. Nah kebetulan anak kosan yang lain itu kosnya sama di tempat kosnya satu kosan dengan si Pak Sule itu gitu. Saya mau ngeterin pesanan buat anak kosan di balkon. Tah, ketika saya mau nganterin makanan melewati si Pak Sule yang sedang mencuci pakaian di bawah tangga itu. Kan di bawah tangga itu kan ada keran tempat cuci pakaian. Saya melihatnya sedang begitu anteng, melamun gitu, sedang cuci pakaian. Di saat itulah saya merasakan sesuatu yang gak enak juga, yaitu seperti saya merasakan sunyi, gak nyaman, sepi banget gitu. Sunyi pokoknya seperti di kuburan gitu ya, dan merinding juga gitu. Melihat si Pak Sule itu kok tiba-tiba masa sunyi, hati saya ini sepi banget. Saya seperti melewati kuburan aja, pas melewati dia ya, mau ke tangga. Nah dia kan di bawah tangga, saya mau naik ke tangga gitu, ke balkon lantai 2 gitu. Kok perasaan saya gak nyaman gitu ya pas melewati dia gitu, gak nyaman, merasakan ada aura gak enak gitu, ya dingin, sunyi, seperti saya melewati tempat pekuburan aja gitu. Nah di situ gitu, aduh ya saya mah nggak ditahan aja, nggak ngomong ke dia ya. Nah itu rahasia saya gitu, kenapa saya selalu aja melihat orang kok selalu mencium aura kematian, seperti iya seperti saya berada di area pekuburan aja kalau melihat orang gitu. Begitu sunyi, dingin, dan merinding gitu. Nah saya cepat-cepat ngantarkan pasangan anak kosan itu, saya kembali cepat-cepat turun aja. Saya nggak bilang apa yang saya rasakan pas melihat si Pak Sule itu lagi nyuci. Dia begitu ya mencuci itu, dia itu mukanya itu seperti melamun gitu, mencuci tangan, cuci tapi pandangannya melamun gitu. Nah di saat itulah saya merasakan sesuatu yang nggak enak gitu ya, masa dingin, sunyi, seperti saya melewati kuburan gitu, merinding gitu ya. Nah itu saya nggak merasa nyaman, nggak nyaman, cepet-cepet balik aja. Nah
Lalu setelah jarak antara 2 tahunan, kalau nggak salah ya, udah 2 tahun dia pindah, udah kos di situ dia pindah. Jadi saya nggak jumpa lagi sama dia lagi, nggak jumpa soalnya dia udah pindah kos di situ. Kalau nggak salah adalah jarak sekitar 2 tahunan lah. Lalu ada kejadian tuh, yaitu anaknya dia, putri sematawayang dia itu meninggalnya dibunuh orang. Ya Allah ya Rabbi, kasihan dulu pas udah tinggal istri meninggal, sekarang anaknya yang satu-satunya sematawayang dibunuh orang, bayangin, dibunuh sama rekan kerja. Ya Allah ya Rabbi, kasihan. Saya baru tahu dia itu bahwa putrinya terbunuh ya pas saya ini nonton sebuah program lacak, kasus pembunuhan itu. Nah di situ saya tahunya di situ. Aduh, itu ada si Pak Sule dia lagi bicara tentang putrinya yang terbunuh itu ya, sambil berkaca-kaca. Nah, di situ bisa ikut nangis gitu. Soalnya saya sama beliau kan pernah ketemu, pernah berbicara gitu. Gak nyangka kok putrinya meninggal secara tidak wajar ya, dibunuh sama rekan kerja. Jadi si rekan kerjanya itu dipecat sama bosnya gitu. Lalu si pelaku ini entah kenapa kok berani membunuh yaitu putrinya si Pak Sule gitu. Alasannya karena si pelaku ini kan udah dipecat sama si bos gitu ya. Nah gitu, terus nanya sama si itu anaknya Pak Sule gitu. Saya nama anaknya Pak Sule saya lupa lagi namanya siapa gitunya. Kalau nggak salah Natali gitu ya. Nah di situ sebut aja lah Natali nanya gitu. Nanya ke si Natali mungkin masalah kerjaan, karena nggak dijawab kok langsung dibunuh gitu. Nah itulah dasar manusia ya. Mungkin karena kerasukan setan kali ya. Cuma nggak ditanya, cuma si pelaku nanya ke Natali gitu. Udah dipecat sama majikannya itu gitu. Natali sama si pelaku satu kerjaan, cuma si pelaku dipecat. Nah terus besoknya kembali datang nanyain masalah kerjaan ya, cuma nggak dijawab sama Natali. Cuma gara-gara nggak dijawab, si pelaku dendam gitu, langsung main bunuh aja gitu, amit-amit gitu. Nah itu dasar manusia nggak punya gimana ya, nggak punya beragama kali ya gitu. Cuma ditanya cuma nggak dijawab gitu sama si Natali, main bunuh aja gitu. Udah dibunuh, mau terus mayatnya didorong, maksudnya dijatuhkan ke tangga gitu ya. Ya Allah ya Robbi, sadis banget itu si pelaku. Nah di situ mungkin ini saya harap si Pak Sule melihat saya nih ya gitu. Nah di situ karena saya dengan beliau pernah ngobrol gitu, bicara baik-baik, orangnya baik kok. Nggak nyangka gitu putrinya itu anak sematawayangnya itu terbunuh ya, padahal itu mau menikah loh, mau sebulan lagi mungkin kalau nggak salah 1 bulan lagi akan menikah sama calon suaminya. Keburu datang musibahnya. Ya Allah ya Rabbi, saya semoga itu Pak Sule ya sabar, dia itu tabah hati itu menghadapi ujian cobaan seperti itu gitu. Saya harap pada Pak Sule semoga Anda kuat ya, sabar menghadapi cobaan gitu. Anda tuh pria yang baik ya, sopan enggak. Nah begitulah guys, saya jadi sedih, kasihan sama Pak Sule. Dia itu kan seorang duda, baru tinggal istri, sekarang tinggal anaknya. Aduh, anaknya bang cuma anak sematawayang dibunuh. Padahal itu mau nikah loh 1 bulan lagi rencananya gitu, waktu dilacak gitu bicaranya kalau nggak salah gitu. Terus kejadian ketiga yaitu ini mah paling sedih, membuat saya tidak lupa. Ini meninggalnya mama aku.
mama aku teh. Dia tuh lagi udah sakit 3 tahun ya, stroke, diabetes. Ketika itu kejadiannya sebelum mama aku meninggal ya. Ada sepupuh mama, masih keponakan mama juga. Dia itu meninggal hari Sabtu ya. Itu pasarannya lewat ke rumah mama aku, lewat gitu aja sih pasarannya. Soalnya itu pekuburan keluarga besar mama aku juga ya. Jadi itu sepupuh masih keponakan mama aku itu dulunya semasa hidupnya deket sama mama aku gitu. Deket itu si sama orang yang meninggal itu ya, sepupuh ya, masih keponakan mama aku juga, sangat dekat dengan mama saya gitu. Dia itu meninggal, pas meninggalnya waktu itu kerandanya digotong melewati rumah mama aku gitu, sebelum masuk ke area pekuburan makam keluarga besar mama aku juga gitu. Nah di situ dikuburnya. Mama aku juga lagi duduk kan, lagi seteluk, melihat ada keranda sepupunya lewat gitu. Lalu secara mama aku ke saya bilang, menyuruh tolong ambilkan air 1 gayung aja. Terus menyuruh saya tolong siramkan ke jalan yang dilewati pak keranda itu gitu. Maksud saya juga ya kaget gitu. Malu mama saya kan mungkin percaya tentang hal itu ya, malu orang zaman dulu gitu ya. Tolong disiramin aja itu bekas orang yang dilewati keranda gitu, kata mama aku tuh bilang gitu. Terus mama saya kan lagi sakit ya, stroke, nggak bisa jalan kan, lumpuh gitu. Jadi dia menyuruh saya ambil ini apa, air satu ini siup ya, 1 gayung. Kalau saya ambilkan air 1 gayung tuh, mama aku bilang siramkan langsung ke tengah jalan yang dilewati keranda itu. Ya saya mah karena sayangnya, jadi sebetulnya ya heran juga mama saya kok begitu gitu, maksudnya apa gitu. Ya saya jangankan aja langsung, ya saya siramkan langsung aja itu air ke tengah jalan itu di depan rumah ya. Tapi yang saya bikin kaget pas waktu dilemparkan air itu ke tengah jalan, kok air teh saya rasa itu air teh sama saya disiramkan gitu ya, tapi kok dalam pandangan saya itu air kok balik lagi ke saya gitu, ke arah saya. Loh, saya di situ tertegun, loh ada apa ini gitu. Nah udah saya merasa kaget juga, loh air itu disiramkan ke tengah jalan, tapi dalam pandangan saya kok air itu kok disiramkan oleh saya, disiramkan gitu tapi kok majunya ke arah saya gitu, heran. Nah itu disitulah itu saya kan mau menuangkan air ke tengah jalan gitu, sama saya disiramkan gitu, tapi air itu kok loncat ke arah saya. Nah disitulah yang bikin saya kaget, yang tertegun saya, loh udah 3 kali saya lakuin kok gitu juga masih ke arah saya airnya jalan. Tadi situ saya jadi berpikir, ya Allah ya Robbi, ya udah saya nggak bicara di situ, nggak ngomong saya, ya udahlah. Nah setelah itu dalam hitungan 1 minggu mama saya yang sakitnya makin parah ya, seperti ya pokoknya kelihatannya dia gelisah lah gitu, kelihatannya mengeluh gitu seperti kesakitan. Saya tanya, mama sakit apa? Dia bilang garing kepala, enggak, cuma gitu. Dia tuh sering nangis gitu, sakit, kesakitan. Saya tanya sakit apa gitu. Mama aku bilang tetap enggak apa-apa gitu. Yang biasanya duduk ya sama mama saya disuruh tidur aja lah gitu. Nah selama itu mama saya benar-benar sakitnya mulai parah ya. Jadi dan saya di saat itu juga merasakan ya gitulah, seperti rumah aku ini seperti ya area kuburan aja gitu ya, begitu sunyi dingin. Di situ saya sedih banget ya, saya tahu bahwa saya akan meninggal gitu. Saya tuh merasakan seperti itu ya. Jadi auranya itu sangat
saya udah menebak sepertinya ada kematian nih menyusul gitu dalam hati saya itu. Soalnya saya merasakan di rumah seperti di kuburan aja gitu, sunyi, dingin gitu. Pokoknya nggak nyaman lah. Saya gelisah. Belum lagi lihat mama aku semakin sakitnya tuh makin parah. Dia terus ya suka mengeluh gitu, nggak tahu. Setiap mengeluh setiap saya tanyakan sama sakit apa, dia bilang gala-gala. Saya kan bingung gitu ya. Saya tanya mama mau pengen minum susu, nggak mau. Nah setelah menjelang sakit setelah sakit 6 hari itu mama saya tuh udah nggak mau makan ya, pokoknya namanya minuman makanan udah nggak masuk, nggak mau makan pokoknya, udah nggak masuk pokoknya. Jadi istilah makan dan minum itu udah nggak mau makan pokoknya sejak sakit itu mama saya nggak mau makan gitu pokoknya sampai 6 hari itu udah mau namanya minum makan udah mau nggak mau selalu nolak aja, padahal disuapin juga ya gitu, udah nggak mau, nolak aja gitu. Nah, itu setelah 6 hari ya, hari hari Jumat ya. Nah, itu sepertinya masa itu iya. Jadi terus mama tuh cuma pengen minum air putih doang. Terus saya akhirnya karena nggak ada sedotan, saya pergi ke toko, maksudnya ke warung mau beli sedotan. Terus saya ngadu ke yang punya warung, bahasa si mama udah mulai nggak mau makan dan minum gitu, udah nggak masuk. Sepertinya itu si orang di warung itu udah tahu bahwa saya akan meninggal. Nah, di situ saya juga merasakan mama saya akan meninggal gitu. Tapi saya tetap diem karena saya itu hanya kuasa Allah ya, jadi saya nggak bisa gitu. Cuma saya sedih aja, menangis aja dalam batin. Dan saya juga nggak, Bapak juga tahu merasakan bahwa mama aku akan meninggal. Saya bingung ya, mama aku semakin parah ya, jadi sepertinya mau menjelang ya gitulah, udah nggak ngeluh lagi, udah akhirnya mama saya diselimutin aja, ditelentangkan aja, nah gitu. Terus saya suruh bapak saya tidur jangan menjauh, kan mama saya tidur di ruang tamu ya,